Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Kita lanjutkan ya mengenai bab kedua polinomial. Ini ada berbagai macam permintaan dari beberapa audiens yang meminta juga melanjutkan pembahasan mengenai polinomial namun memakai buku dari Kemendikbud. Sebenarnya Pak Jul sudah upload beberapa latihan polinomial ya yang dari buku Erlangga, itu latihannya banyak sekali. Silahkan bisa disimak. Ini bab pertama polinomial. Nah, namun beberapa teman kalian juga menginginkan mengenai pembahasan dari yang buku dari Kemendikbud ya, yang hijau ini, matematika tingkat lanjut. Jadi Pak Jul juga ya biar untuk menambah wawasan, jadi kita bisa memakai dua buah buku sekaligus. Toh misalkan kita terlalu banyak latihan itu kan tidak masalah lah. Kalau misalkan terlanjur pintar itu kan juga tidak masalah. Kan gitu. Nah, oke, langsung aja ya untuk polinomialnya. Yang teori mungkin sudah banyak Pak Jul ulas di video yang dari buku Erlangga. Nah, cuman Pak Jul tambal untuk kekurangan dari buku Erlangga nanti kita lengkapi di sini. Nah, oke, yang pertama Pak Jul mau mengulas mengenai perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Jadi yang namanya polinomial itu kan adalah fungsi berpangkat. Nah, mestinya untuk fungsi-fungsi berpangkat itu dia punya ciri. Cirinya apa? Ya grafiknya itu tentunya beda-beda. Nah, namun secara umum kita bisa mengelompokkan perilaku dari ujung grafik fungsi polinomial itu berdasarkan nilai derajat yang tertinggi antara koefisiennya dan derajat pangkat tertingginya. Manakala dia koefisiennya lebih dari 0, juga bisa koefisiennya kurang dari 0 dan pangkat derajat atau derajat tertingginya bisa genap, misalkan x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 6. Nah, itu adalah pangkat genap. Nah, sedangkan bisa juga dalam kasus pangkat ganjilnya. Pangkat ganjil berarti kan itu x pangkat 3, x pangkat 5, x pangkat 7. Nah, itu merupakan pangkat ganjil. Nah, identifikasinya bagaimana? Nah, perilaku grafiknya di sini sudah dicontohkan ya. Secara umum itu dikelompokkan menjadi 4 jenis yang masing-masing seperti ini. Bisa ke kiri, ke ujung kiri atas, kanan atas, ini kiri bawah, kanan bawah. Kemudian kalau ini kiri bawah, kanan atas, ini kiri atas, kanan bawah. Nah, ini yang mestinya saudara-saudara bisa ingat nanti dalam hal penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi 4 pokok ini aja. Nah, di sini diberikan contohnya menggunakan perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Kita lihat. Nah, ini x pangkat 4 derajat tertingginya berarti dia akan genap. Karena genap, maka koefisiennya juga lebih dari 0. Ya kan 1 mestinya. 1 lebih dari 0 dan dia genap. Nah, mestinya kan bentuknya seperti ini. Genap. Genap A-nya lebih dari 1. Nah, itu mestinya yang B. Kan gitu. Kemudian yang ini kan benar. Nah, B. Selanjutnya, yang ini koefisien tertingginya 3, berarti dia ganjil. Kok koefisien toh? Pangkatnya dia ganjil. Dia koefisiennya negatif, berarti kurang dari 0. Kurang dari 0 ganjil. Berarti ini. Berarti kita bisa mencari yang bentuknya mirip seperti ini ke kiri atas, kanan bawah. Berarti yang D seperti ini. Kemudian yang C, ini pangkatnya genap, nilai koefisiennya kurang dari 0. Pangkatnya genap, nilai koefisiennya kurang dari 0. Seperti ini. Berarti jelas C ya. Di sini C. Kemudian yang terakhir ini, pangkatnya ganjil, koefisiennya juga ganjil. Ya, ganjil, pangkatnya ganjil, koefisiennya lebih dari 0. Lebih dari 0, ganjil. Nah, ini dia. Berarti yang bentuknya seperti ini berarti yang A. Seperti itu. Gitu ya. Kalau mengenai kita diminta untuk mencari perilaku ujung dari fungsi ini,
Misalkan kita tanpa menggunakan kalkulator ya, tanpa menggunakan kalkulator atau pakai GeoGebra itu, ini ganjil koefisiennya negatif, kurang dari 0. Nah, mestinya seperti ini nanti grafiknya. Dilihat aja koefisien dan derajat pangkat yang tertinggi. Seperti itu. Kita lanjut ke latihannya ya. Untuk latihannya, kerjakan soal latihan berikut dengan tepat. Benar atau salah aljabar merupakan suatu polinomial. Nah, untuk masalah menentukan dia polinomial atau tidak, itu cukup kita lihat dari segi pangkatnya. Kita tidak perlu terpacu pada masalah koefisiennya ya. Kalau koefisien mau pecahan, mau bulat, mau desimal, itu tidak ngefek. Yang perlu kita amati adalah mengenai derajat pangkatnya. Selama dia memiliki pangkat bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya, atau bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah. Bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia pasti polinomial. Nah, berarti nomor 1 ini dia karena bilangan cacah ya, dia polinomial. Nah, kok bisa polinomial? Karena dia terdiri dari 3 monomial. Seperti itu. Itu kita lanjut ke yang nomor 2. Benar atau salah grafik fungsi polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min x plus 4 melalui titik min 2,18. Silahkan kalian evaluasi dulu ya. Pak Jul mau ambil minum, haus ini. Mbak Audrey bangun, Mbak. Sholat. Oke, balik lagi. Kita bisa evaluasi ya nilai dari benar, karena diminta untuk menentukan nilai benar atau salahnya. Kita bisa mengevaluasi nilai fx-nya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min x plus 4. Nah, kita evaluasi untuk f min 2 karena di sini kan x-nya min 2. F min 2 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 min 2 plus 4 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Ini min ketemu min plus ya. Plus 2 plus 4 sama dengan min 16 plus 6 sama dengan min 10. Nah, padahal di sini 18, berarti pernyataan tersebut jelas salah. Gitu ya. Nomor 3. Fungsi polinomial fx min 5x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 4 min 8, perilaku ujungnya adalah, nah kita identifikasi untuk nomor 3. Fx sama dengan min 5x pangkat 7 plus 2x pangkat 4 min 8. Nah, ini kita bisa peroleh nilai A-nya itu kurang dari 0, sedangkan N-nya adalah ganjil. Kan 7 itu kan termasuknya ganjil. Kita lihat ya. Nah, ini A kurang dari 0. A kurang dari 0 yang ini. Yang ganjil itu yang bawah. Nah, mestinya kita bisa tuliskan kiri atas, kanan bawah. Nah, perilakunya seperti ini. Selesai. Kemudian kita lanjut, tentukan apakah setiap bentuk aljabar berikut merupakan polinomial. Nah, kita identifikasi ya. Ini semua pangkat clear ya, bilangan cacah ya. Ini kan pangkat 0, x pangkat 0. X pangkat 0 kan tetap 1. 1 kali 9 kan tetap. Nah, berarti ini bilangan, karena berupa pangkat bilangan cacah, berarti dia polinomial. Ini juga polinomial. Nah, kalau ini bukan polinomial. Nah, kalau ditanya alasannya bagaimana? Tinggal kita angkat aja itu yang ke atas. Jadi x per y kuadrat min 2x kuadrat y. Ini kalau y-nya kita ambil ke atas ya, atau pindah ke atas, itu kan jadinya x y pangkat min 2 min 2x kuadrat y.
Nah, min 2 ini bukan merupakan bilangan cacah. Min 2 itu merupakan bilangan bulat, bulat negatif. Berarti dia bukan polinomial. Itu alasannya. Karena pangkatnya atau derajatnya bukan bilangan cacah. Oke, clear ya. Kita lanjut ke ini 4 sudah, nomor 5. Cari derajat setiap polinomial berikut. Polinomialnya ini jelas pangkat 6. Kemudian ini jelas pangkat 4 ya. Ini juga pangkat 4. Jadi kalau mau mencari atau menentukan mengenai derajat atau pangkat dari sebuah polinomial, carilah yang terbesar. Seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjut ke nomor yang ke-6. Gambarlah grafik setiap fungsi polinomial berikut. Nah, ini Pak Jul pakai pendekatan cepat aja ya, tidak perlu pakai gambar GeoGebra. Mungkin yang pakai GeoGebra itu nanti pakai yang nomor berapa ini? Yang nomor C ya. Kalau yang nomor AB itu udah langsung bisa kita sketsa seperti itu. Yang A sekarang, fx itu sama dengan min 3. Nah, ini kan sama saja fungsi konstan. Fx itu kan sama dengan, bisa tulis sebagai y sama dengan min 3. Nah, kalau misalkan kita dibuat untuk membuat grafiknya, ini x, ini y, min 3-nya kan di sini. Nah, udah selesai seperti ini. Nah, selesai. Karena dia berupa fungsi apa? Fungsi konstan. Jadi kalau angka saja itu bisa dikatakan fungsi konstan. Kemudian yang B. Yang B, fx itu sama dengan 1 min 4x plus 4x kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya bentuk dalam y sama dengan 1 min 2x. Kan seperti ini, kuadrat. Iya kan? 1 min 4x ditambah 4x kuadrat. Itu kan sama dengan 1 min 2x dipangkatkan 2. Nah, ini kan juga mudah sekali untuk menentukannya. Untuk menentukannya, kita lihat. Ini kan titik potongnya berapa? Titik potong terhadap sumbu x itu kan y-nya sama dengan 0. Iya kan? 0 sama dengan 1 min 2x. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Berarti ini 1, berarti setengahnya kan di sini. Nah, sekarang kalau titik potong, ini TKPT sumbu x. Ya. Terus ini TKPT titik potong sumbu y itu berarti kan x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 berarti berapa? Ini kalau kita ganti 0 ya. 1 min 0. Berarti kan tetap 1 kuadrat. Berarti y-nya 1. Berarti di sini 1. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, seperti ini. Selesai. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang C, sesuai yang tadi Pak Jul bilang ya, kita pakai gunakan GeoGebra. Clear mana ini? Hapus. Itu x pangkat 3 x ditambah 2 x kuadrat, ini x ya, ditambah x ditambah 2. Nah, selesai seperti ini grafiknya. Nah, kalau kita mau memperjelas mengenai titik-titiknya ya. Nah, seperti ini grafiknya, ini sumbu x, ini sumbu y. Kemudian nah ternyata grafik tersebut memotong titik di sumbu x itu min 2, sedangkan di sumbu y itu di titik 2. Jadi 0,2 dan min 2,0 seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pemahaman berikutnya.
Dari 3 grafik berikut, tentukan grafik yang paling tepat untuk menjadi grafik dari fungsi polinomial Px sama dengan min 2 x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah 3. Jelaskan alasannya. Nah, kalau diminta menghitung, oke, kita pakai GeoGebra. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk mengidentifikasi, karena ini kan bisa langsung kita identifikasi ya dari perilaku apa? Pangkatnya, derajat tertingginya min 2x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah 3 seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ini nilainya ya, A-nya kurang dari 0 sedangkan N-nya genap. Nah, tinggal kita cari di dalam tabelnya A kurang dari 0 dan genap. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, siapakah yang paling mendekati? Yang mendekati adalah yang kiri bawah, kanan bawah. Berarti kan mestinya C. Nah, sekarang kita cocokkan dengan menggunakan GeoGebra. Apakah benar? Apakah benar 6 min 2x ya, min 2x ditambah 3, di sini ada x, kemudian ditambah 3 lagi. Nah, seperti ini. Nah, ternyata benar ya. Ini kan benar posisinya ke bawah. Nah, ini kiri bawah, kanan juga bawah. Seperti itu kan, hampir mirip seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk yang nomor ke-8. Nomor ke-8 di sini. Dalam menggambar grafik fungsi polinomial fx dengan menggunakan kalkulator grafik, hasil grafiknya diperlihatkan seperti pada gambar berikut ya. Kita identifikasi ya saja kalau mengenai perilaku grafiknya ya, dari sifat derajat tertingginya. Nomor 8, fx sama dengan x pangkat 3 min 7x kuadrat ditambah 6x. Nah, sebagaimana kita tahu, kita evaluasi, A-nya kan lebih dari 0, kemudian N-nya adalah ganjil. Nah, dari tabel kalau A-nya lebih dari 0 dan N-nya ganjil itu adalah kiri bawah, kanan atas, seperti ini. Ya. Nah, ternyata kok gambar si galang seperti ini? Kok bisa seperti ini? Apakah benar? Kita cross check di kalkulator grafiknya ya. Kalkulator grafiknya x pangkat 3 x, istri saya sedang sibuk memasak soto hari ini. Habis belajar polinomial makan soto nanti insya Allah. Itu x min 7 2 x ya. Jadi x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 6x plus 6x. Oke, clear. Nah, tapi jangan senang dulu. Ini belum tentu sama grafiknya, kita perbesar sekarang. Kita perbesar ya. Nah, ini realnya. Nah, Galang menyadari bahwa perilaku grafik ujung grafik pada gambar tersebut tidak sesuai dengan perilaku ujung grafik fungsi polinomial dengan derajat ganjil dan koefisien utama positif. Apa yang menyebabkan ketidaksesuaian? Nah, yang diambil si Galang itu kan hanya sebatas rentang waktu antara 0 sampai dengan 1.
ya. Coba kalau diperpanjang, dalam kenyataannya bentuk grafiknya ya secara umum ya, bentuk grafiknya secara umum itu kan seperti ini. Nah, kan seperti ini. Nah, ini ke bawah terus nih. Ini kan juga sudah sesuai dengan perilaku grafiknya, bahwa yang sebelah kiri itu kan, sebelah kiri itu ke bawah, kemudian yang sebelah kanan itu kan ke atas, seperti itu. Nah, ini kesalahan si Galang itu apa? Kesalahan Galang itu hanya mengambil rentang waktu, bukan rentang ya, daerah range-nya, sumbu X itu kan kok range, domainnya, daerah domainnya kan hanya sebatas ini, antara min 2 sampai dengan 2. Realnya, kalau kita mengambil range antara min 20 sampai dengan 20 kan bentuknya seperti ini. Ya. Oleh karena itu kita yang kalau dalam menggambarkan grafik itu kita harus memperhatikan kira-kira domainnya itu berapa, memenuhi atau tidak gitu. Kalau domainnya sempit sekali bentuknya seperti ini. Tapi kalau domainnya lebar, kita kan punya range yang lebar juga. Nah, ternyata kan bentuknya juga berbeda. Walaupun ini itu sama seperti ini, karena domainnya diambil cuman min 2 sampai dengan 2, berbeda dengan min 10 sampai dengan 10. Coba kalau kita perbesar ya. Kalau kita perbesar, nah, sama mirip seperti ini. Cuman kan nanti interpretasinya ya, kalau kita mengambil domain cuman segini, cuman min 2 sampai dengan 2, nanti interpretasinya bukan seperti ini nanti. Jadi perilaku, kalau kita diminta untuk menyebutkan perilakunya, itu nggak mungkin seperti ini. Tidak mungkin kiri bawah mungkin benar. Tapi kanannya kan juga bawah. Mestinya kan kanannya ke atas gitu loh. Seperti itu. Gitu ya. Paham ya? Untuk mengenai kesalahan Galangnya kita sudah bisa ketahui. Oke, clear ya untuk yang nomor 8. Selanjutnya untuk nomor yang ke-9. Kayu yang panjangnya 192 akan digunakan sebagai rangka untuk membuat sebuah kandang burung. Kandang tersebut berbentuk balok yang sepasang sisinya berbentuk persegi. Perhatikan gambar berikut. Oke, clear seperti ini. Baloknya, ini sisinya ya, XXX. Nah, padahal kayunya panjangnya 192, berarti kita bisa menuliskan bahwa jumlah rusuknya ya, jumlah rusuk itu bagaimana? Jumlah rusuknya itu kan tentunya adalah masing-masing rusuk itu kan ada 4. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, ini kan lebarnya, panjangnya 4, berarti 4 kali X ditambah 4L ditambah 4X sama dengan 192. Berarti 8X ditambah 4L sama dengan 192. 4L sama dengan 192 dikurangi 8X ya. Kemudian dibagi 8 semua, berarti L sama dengan 4 kali 48 min 2X. Ini kan ada 4. Nah, ini kan bisa corek. Nah, berarti L-nya lebarnya sama dengan 48 min 2X. Nah, padahal yang namanya volume ya, volume itu kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan panjangnya adalah X, lebarnya 48 min 2X, tingginya X. Berarti volume adalah 48X kuadrat min 2X pangkat 3. Selesai. Jadi ini untuk menjawab yang A. Yang A. Kemudian yang B, Paulina menggambarkan grafik fungsi V yang ditemukan pada bagian A seperti berikut. Oke, seperti ini Paulina. Nah, kita tinggal kita pakai kalkulator saja ya. Zaman modern kok masih pakai manual kan ya. Karena apa? Karena yang namanya teknologi itu kan dimanfaatkan untuk mempercepat atau mempermudah perhitungan. Jadi karena adanya ini sudah ada kalkulator grafik,
Saya rekomendasikan kalau dalam hal mengerjakan soal-soal seperti ini jangan manual ya. Jangan manual. Kenapa? Kalau sebatas bukan untuk ujian tidak masalah. Agar kita juga bisa menghemat waktu untuk belajar untuk mapel lainnya. Karena apa? Karena SMA itu kan mapelnya banyak sekali. Kita masukkan tadi mana ini fungsinya? Fungsinya 48 x kuadrat ya. 48 x kuadrat x x min 2 x pangkat 3 x ya, seperti ini. 48 x kuadrat min 2x pangkat 3. Oke, benar ya. Kita evaluasi. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, diingat lagi, ini kan karakternya, karakternya, domainnya kan baru sebatas ini 0 sampai 4. Nah, coba kalau kita perbesar domainnya. Sebentar. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Wah, aduh. Nah, seperti ini. Nah, coba ya. Ini adalah 24, persekitaran 24, benar ya. Kemudian dia juga menyinggung 0. Itu juga benar ya. Apakah grafik yang digambarkan oleh Paulina sesuai dengan daerah asal fungsi tersebut? Daerah asal fungsinya sesuai ya. Karena ini kan udah pakai kalkulator. Ini 0 sampai 24 itu di atas semua. 0 sampai 24 itu di atas. Nah, kalau kita identifikasi dari ciri-ciri ciri-ciri toh? Apa itu tadi? Kita identifikasi dari perilaku ujung ya. Ini berarti A kurang dari 0 dan N-nya ganjil. A kurang dari 0, N-nya ganjil. Kita lihat apakah benar. A kurang dari 0, N ganjil. A kurang dari 0, N-nya ganjil. Nah, berarti seperti ini. Atas, yang satunya bawah. Nah, ini benar. Perilakunya atas, ini ke bawah, betul. Grafik juga benar. Yang ini, yang sebelah kiri sumbu Y, ini kan ada yang di sumbu Y ini. Ini juga ke atas. Yang ke bawah itu yang ini. Nah, 24. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk menjawab pertanyaan berdasarkan grafik fungsi V, perkirakan volume maksimum dari kandang tersebut. Nah, ini mudah sekali. Tinggal kita evaluasi untuk special point. Di sini kan ada perintah special point ya. Kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada keterangan nilai ekstrim fungsi. Berarti 16.4096. Nah, berarti nilai nilai ekstrimnya adalah, kita bisa tulis ya, titik ekstrim itu adalah 16,4096. Seperti itu. Jadi puncaknya itu pada saat sisi kayunya itu dengan ukuran atau nilai X-nya adalah 16, dan maksimumnya atau volume maksimumnya itu dicapai pada volume 4096. Seperti itu. Sudah paham ya? Saya rasa cukup pembelajarannya mengenai polinomial. Semoga membantu saudara-saudara sekalian dan bisa bermanfaat dan tidak lupa. Gitu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.